Sekelompok orang muda dari Paroki Galaksi, Gereja Santo Bartolomeus Bekasi membuat terobosan baru dalam memupuk kebanggaan anak-anak Katolik Indonesia atas iman Katolik mereka. Orang-orang muda tersebut adalah Deodatus Suksmo Pradipto, Andreas Hapsara Giwangkara, Arnoldus Simbolon, Oktaviardi Pratama Putra, Brigita Maria Loisa dan Yanuari Marwanto. Mereka menciptakan Sanctory atau Santo Story dalam bentuk aneka karya kreatif seperti kartun dan komik untuk memperkenalkan kisah hidup para Santo Santa dan tokoh-tokoh Katolik Indonesia yang heroik dan menakjubkan. Selain ingin menciptakan dan memupuk rasa bangga pada anak-anak Katolik, karya-karya tersebut juga dimaksudkan untuk mengajak anak-anak meneladan tokoh-tokoh yang ditampilkan. Menariknya, ke depan mereka ingin mengangkat karya mereka ke layar lebar, bahkan ke level internasional. Atas semangat dan visi mereka, Luce TV menghadirkan perbincangan dengan 3 dari 6 personil berikut ini. Ya, jumpa kembali dengan saya, Emmanuel Napaloka dari Luce TV. Kali ini saya berada di Gereja Santo Bartolomeus Galaksi untuk berjumpa dengan orang-orang muda, ini masih muda semua loh, dari paroki ini, yang dalam pengamatan saya juga melalui kunjungan-kunjungan di beranda itu membuat saya gelisah. Apa sebenarnya yang mereka kerjakan di tempat ini? Kadang-kadang ada semacam cerita, ada kemudian semacam kartun, karikatur dan sebagainya, dan semuanya itu dimaksudkan untuk melayani anak-anak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Yanuar, ini saya lihat ini yang mungkin karena bercahaya begitu ya, mungkin yang bisa menjelaskan apa sebenarnya makhluk bernama Sanctory? Sanctory itu ya kami terdiri dari 6 rekan-rekan yang saya dan 6 orang di Sanctory. Kami memiliki ya perhatian, sama-sama memiliki perhatian yang cukup besar untuk fokus kami memang ke anak-anak, karena memang terutama menjadi pintu masuk itu untuk bacaan-bacaan anak, karena bacaan untuk anak secara khusus tentang kekatolikan itu sangat minim. Nah, ini memang menjadi keresahan, mula-mula itu menjadi keresahan saya pribadi, karena suatu ketika anak saya itu setiap malam punya kebiasaan baca kitab suci, tapi versi komik. Nah, pada satu malam itu bacaannya itu hampir habis tuh. Dia minta kepada saya untuk bisa beli komik lagi yang edisi kedua. Edisi kedua ternyata ketika saya mencari dari Jakarta sampai Jogja, itu tidak ada komik kitab suci yang dimaksud oleh anak saya. Nah, ketika kunjungan ke toko-toko buku itu saya juga mendapati kenyataan bahwa komik-komik untuk anak-anak, bacaan anak-anak itu cukup langka. Harus kita akui juga bahwa toko-toko buku terkenal bacaan untuk anak Katolik hampir tidak pernah saya lihat. Akhirnya kegelisahan saya ini saya share kepada teman-teman saya. Kebetulan juga kami biasa nongkrong sama-sama di kedai kopi milik Mas Dika, tidak jauh dari gereja. Nah, saya mengutarakanlah kegelisahan saya. Ternyata responnya itu sangat positif. Mereka juga memiliki kegelisahan yang sama seperti saya. Nanti bisa dijelaskan oleh masing-masing teman-teman ini. Akhirnya saya utarakanlah, bisa gak kita membuat komik? Nah, teman-teman lain menyanggupi, tetapi mereka minta jangan hanya komik. Sanctory ini harus bisa menyentuh platform media lain, baik dari yang cetak, suara maupun visual. Akhirnya untuk sampai ke sana, komik ini menjadi pintu masuk. Kami punya impian bisa menampilkan layar lebar, karena memang cerita untuk anak, hiburan untuk atau kartun untuk anak Katolik itu sepertinya belum ada ya, Kami punya impian seperti itu. Kemudian
eh, dengan perkembangan media ini semoga bisa menghadirkan tontonan-tontonan dari YouTube versi yang Katolik. Ditambah lagi kegelisahannya selama ini ternyata banyak anak-anak kita, bukan hanya anak-anak saja, tetapi ada orang tua yang juga belum mengenal tentang baik Santo Santa maupun tokoh-tokoh Katolik. Nah ini juga yang kami mau angkat di Santori, bukan hanya orang kudus, tapi juga tokoh-tokoh Katolik. Apa hal istimewa yang mau ditampilkan dengan memunculkan kisah-kisah dari Santo Santa, lalu tokoh-tokoh Katolik? Apa yang mau dicapai dengan kisah-kisah itu? Silakan Mas Dio. Ya, bisa. Yang mau ditampilkan ya, anak-anak itu, terutama anak-anak ya, anak-anak dan umat Katolik Indonesia secara umum, itu yang dibutuhkan adalah panutan, contoh gitu. Jadi kita melalui, karena kalau kita mau belajar, kita sebagai orang Katolik, panutan kita nomor satu adalah Yesus, berikutnya adalah orang kudus. Nah, setidaknya dengan orang sebagai orang Katolik kan identitasnya adalah nama baptis. Setidaknya minimal seperti saya Deodatus, diharapkannya saya bisa mencontoh santo saya, santo pelindung saya Deodatus seperti itu. Nah itu yang mau kita sampaikan seperti itu. Lalu bagaimana penyajiannya, Mas? Janjiannya ya. Penyajiannya kan untuk anak-anak tentu. Kalau anak-anak itu tentu nggak pernah bisa lepas dari yang namanya kata fun, menyenangkan. Fun ya. Ya menyenangkan. Jadi kami berusaha menampilkan cerita Santo Santa ini atau fakta-fakta gereja Katolik itu kami sampaikan memang sesuai untuk audiens kami, anak-anak di rentang 6 sampai 12 tahun gitu. Nah, kami sajikan lewat narasi, dari ceritanya, teksnya dan gambarnya itu menyenangkan dan aman dan nyaman untuk anak-anak. Makanya kenapa ada kata sanctuary, sanctuary itu supaya menjadi tempat yang aman. Sebagai contoh nih ya, kita semua udah tahu sebagai orang Katolik, menjadi martir itu nggak ada yang enak matinya, ya kan? Matinya nggak ada yang enak. Ya. Sebagai contoh di paroki kami Bartolomeus kan itu storynya buat anak-anak itu kan bukan konten yang aman dan nyaman gitu ya. Nah kami menyajikannya ya memang kami pangkas bagaimana cara mereka mati seperti itu. Dan yang memang tapi itu kan hanya di bagian akhir. Tapi yang kami angkat adalah apa yang membuat dia layak menjadi panutan dari cerita hidupnya, bagaimana perjuangan dia bertemu dengan Tuhan, lalu bagaimana cara dia menyampaikan warta tentang Tuhan seperti itu. Tekanannya di situ. Tentu saja ini membutuhkan sebuah, ini kan saya lihat ini kan latar belakang jurnalis semua ini. Mungkin yang saya kenal Mas Yanuar sama Mas Deodatus itu backgroundnya kan jurnalis. Di mana kelebihan dari kemampuan yang dimiliki selama ini untuk menyajikan cerita-cerita untuk anak-anak ini? Silakan Bung. Jadi di kami itu dengan latar belakang kami jurnalis, kita itu untuk menampilkan satu tokoh minimal 3 sumber. 3 sumber yang kita cari, riset baik dari buku, lalu kemudian googling, supaya semakin banyak sumbernya itu supaya bisa dipertanggungjawabkan. Valid ya. Valid. Nah, dan ini juga dengan lebih dari 3 sumber itu juga bisa memperkaya naskah yang akan kami tampilkan, sehingga ada cek and rechecknya segala macam. Nah setelah itu naskah semua terkumpul, biasanya tuh akan saya share ke grup. Nah grup kalau enggak, kita dalam sepekan tuh kami biasa beberapa kali ngumpul sambil ngopi, bukan hanya sekedar kongko-kongko aja, tapi paling tidak ada sesuatu yang bermanfaat lah yang kita mau pulang. Nah itu biasanya kita bedah, kita diskusi apa mana kata-kata, lalu apa mas? Diksi segala macam itu yang menjadi ruang kami diskusi, sehingga yang kami tampilkan ke publik itu memang sudah melalui proses seperti di rapat redaksi lah. Nah, maka kadang-kadang juga saya sampaikan kepada Mas Dio, memang kita sekarang ini tidak menulis untuk media-media lagi, artinya para pembaca kita media untuk
ya pelanggan membaca kita, tapi kita menulis untuk hati semua orang. Nah, maka memang dengan bekal yang ini saya seperti tidak ada kata pensiun, tidak ada kata mantan sebenarnya ini, karena memang kami masih terus berkarya meskipun tidak masuk dalam institusi resmi ya. Nah, konten untuk itu kan setidak-tidaknya yang saya tahu ada narasi, ada gambar. Ini siapa mengerjakan apa ya? Oke. Jadi kebetulan kami ini kerja keroyokan, jadi keroyokan. Jadi kami berenam itu memang ada yang 4 ya. Dari 6 ini 4 orang itu kami kontribusi membuat konten. Nah, kalau kami dari ilustrator kami, Mbak Ica itu dia memang basicnya, di backgroundnya ilustrator. Nah, dia memang membuat komik dengan visual itu dengan tangan, dia visualnya. Nah, prosesnya ini dia bekerja sama dengan Bung Yan. Bung Yan ini dia yang membuat naskahnya. Jadi dari riset dulu dia membuat naskah, lalu dia membagi per panel itu seperti apa naskahnya. Jadi kami produknya ada komik seperti itu juga. Nah, untuk yang hariannya lewat Instagram, saya berdua dengan Mas Dika. Jadi kami mengikuti, kebetulan ya kita orang umat Katolik ini beruntung ya punya banyak ribuan Santo Santa yang dan tiap hari ada pesta namanya. Jadi kami tinggal mengikuti itu saja. Jadi misalnya hari ini berapa? 28. Besok 29 ada Santo Mikael gitu misalnya. Nah, kami baca Santo Mikael tuh ini. Jadi kami narasikan, buat narasinya, cari visualnya seperti itu. Dan kami kalau untuk harian kolaborasi seperti itu. Saya yang hariannya dia bisa ditutup dengan doa malam. Jadi kami tetap mengajak anak-anak untuk ada ajakan untuk berdoa, kegiatan seperti itu juga. Ini sudah berapa lama nih, Mas? Kita mulai berapa ya? Baru tahun ini ya? Mei ya. Kita ngumpul. Kira-kira bulan April Mei ya. Mulai tercetus idenya itu di April Mei. Kemudian kita kumpulkan Avengers ini, para anggota tim, baru kemudian kita eksekusi. Seperti itu sih. Kita April Mei antara April Mei ya. April Mei gitu ya. Itu pertama mulai dengan apa? Ini nih prosesnya, ini kebetulan nih kita 3 yang pertama. Oh, Jadi kami benar-benar kayak Yesus, bagaimana Yesus mencari rasul itu, ya begitu ya. Dari Januar mengajak dia kasih keresahannya ke saya. Saya bilang dengan pengalaman bahwa media itu kalau hanya media cetak itu, industrinya sudah tidak seperti dulu lagi kan. Kemudian kalau kita mau serius seperti itu, kita harus cari orang yang bisa manage perusahaan, keuangan segala macam. Kita ajak Mas Dika dengan dia punya pengalaman usaha banyak gitu. Lalu kemudian kita mengajak satu teman lagi yang dia punya kemampuan interpersonal yang sangat bagus dan dia aktif di organisasi. Kita lihat kita butuh orang seperti dia yang bisa membawa kita ke dunia luar, dunia lain di luar Sanctory, supaya dia menjembatani kita dengan pihak-pihak lain. Terus sudah berempat, muncul pertanyaan, ini sepertinya akan konyol ketika kita membuat sebuah media kreatif tapi nggak punya orang kreatif yang bisa mengvisualkan. Lalu kami bertemu dengan ilustrator kami gitu kan. Dari berlima, loh kita ini mau main di ranah digital kok nggak ada orang ngerti teknologi. Ya, kita akhirnya dapat satu lagi. Jadi benar-benar kayak mengumpulkan puzzle itu. Ya pertama kita gini, jadi kita waktu itu kan targetnya plan itu mau buat komik dulu berkomik. Lalu kita konsultasi lah dengan seseorang pertama kita tampil kita paparkan bahwa kami adalah siapa kami dan segala macam apa kebutuhan kami gitu. Karena bisa dibilang sejujurnya kami bermodalkan dengkul, Kang. Nggak ada modal pundi-pundinya, nggak ada capitalnya. Jadi kami benar modal dengkul dan semangat gitu ya. Terus dia bilang, kalau lu mau minta uang, barang lu mana? Jadi kami ditantang untuk membuat sesuatu dulu, sebuah produk dulu. Gitu. Lalu kami diarahkan bahwa kan bisa bermain sosial media dulu yang risikonya kecil, modalnya bisa kecil, bahkan mungkin nol. Meskipun kita memang sudah punya plan untuk masuk gerak di sosial media kan, tapi tadinya itu awalnya itu sebagai brand awareness membantu karena kita mau launching si komik cetak. Gitu. Terus dari situ berarti kita harus menghadirkan barang itu dulu ya udah, dan kami ditantang untuk menunjukkan konsistensi. Makanya kami sebisa mungkin setiap hari itu harus posting.
di Instagram. Dan selain Instagram, kami juga Bung Yan ini membuat komik-komik strip. Jadi yang misalnya satu Bonaventura, misalnya daripada hanya satu gambar di Instagram atau di bentuk karusel, yang mendingan kenapa nggak sekalian kita bikin komiknya versi digital. Jadi kami komikin ini, nah kemudian kami lemparkan minta bantuan, kami kerjasama dengan Konsos Paroki untuk bisa menampilkan karya kami setiap minggu. Nah kami kemudian tampil ke situ, jadi kumpul lama-lama bertambah ya jumlah halamannya ya. Nah, terus kami baru saja memberikan komik cetak pertama kami kebetulan sudah dapat pesanan waktu itu. Komik cetak Santo Vincentius Apaulo. Ya, tanggal 27 ya. Iya, persis banget kemarin. Iya, iya. Memang semangatnya cetak tuh Pak, karena keresahan Bung Yan dari anak-anaknya mau melanjutkan. Berarti ini biangnya ini Orang pertama. paling manis ini biangnya. Semangat tetap cetak, kemudian kami riset juga, UNESCO juga menyatakan bahwa literasi baca masyarakat Indonesia rendah, semangat tetap cetak. Bagaimana nanti pengembangannya, di sisi lain kami juga modal dengkul toh. Jadi ada beberapa strategi, selain cetak, kita ada beberapa divisi juga Pak. Selain fokus ke media cetak ini komik, dalam hal ini kami sekarang mengembangkan event organizer yang harapannya dari situ bisa ada cash flow, bisa membiayai divisi media cetak. Nanti cita-cita kita di awal tetap terwujud, tapi tetap cash flow positif. Jadi selain media cetak ada divisi IO, nanti ada divisi buku, skrip. Ya, Ada beberapa strategi. Bisnis ya. Tetap karena ini ranahnya bisnis, jadi kita tetap harus mengembangkan bisnis ini. Gak hanya bisa berpatokan pada satu pilar. Nah sejauh ini seperti apa tanggapan yang muncul, terutama dari kalau kita lihat dari sisi bisnisnya, sehingga ini membuat jalan terus begitu. Kadang-kadang kalau dari sisi itunya dia tampak melemah, lalu orang bilang wah ini kayaknya kita menempuh jalan sunyi begitu kan? Gimana Mas? Kalau bisa kita jawab dari yang sudah kita kerjakan, 100 eksemplar kemarin kita sudah serahkan ke pihak edisi khusus Vincentius. Itu jujur bisa jadi cash flow kita di awal, tapi ya belum sebesar yang kita harapkan gitu. Nanti kedepannya sudah ada gambaran-gambaran lain sih dari dari Santo Vincentius ini. Pemberi project ini, project owner sudah punya blueprint lah yang kita bisa ancang-ancang, kita nih bisa. Jadi kata kuncinya tuh kolaborasi Kang. Dan jadi fungsinya untuk mengembangkan network itu di situ. Jadi dari lepas satu nanti berperan lagi kemana-mana. Jadi kunci kami adalah kolaborasi dan networking itu. Jadi masih ada edisi-edisi lain yang sudah ngantri sebetulnya gitu. Kalau saya sekarang mulai berani menunjukkan bahwa saya itu orang Katolik. Pada biasanya kan orang Katolik aja untuk membuat ada salib tempat umum sungkan ya. Saya itu punya reputasi bukan orang yang religius. Tapi kemudian saya selalu berani untuk share ke teman-teman lewat WhatsApp atau Instagram itu bahwa ini konten-konten Sanctori hari ini. Itu menunjukkan rasa bangga saya. Gitu. Itu mungkin mereka lain gimana? Ya kalau saya pribadi merasa percaya diri, selain punya tim yang kuat dari sisinya masing-masing, maksudnya keahliannya masing-masing, kami juga sudah dapat support langsung dari KAC. Dari Bapak Kardinal kami sudah menghadap, bernam, kami disupport. Oke, gas. Sudah audiensi kami dengan. Sudah diberkati, ya udah. Itu sangat kuat Pak. Sudah luar biasa gitu ya. Juga dari kepala paroki kami juga begitu antusias, paling tidak beliau memberikan respon positif. Karena kalau seandainya tidak diterima, tidak mungkin kami setiap minggu masih bisa Komsos mau membantu menerbitkan produk kami. Itu dukungan bagi kami itu sudah sangat luar biasa bagi kami. Nah, kini kan saatnya kami tertantang nih, konsistensinya kami ini ditunggu saat diuji terus nih. Itu yang luar. Kalau bisa nambahin nih Kang ya, contoh respon yang hampir konkret adalah
banyak ajakan kepada Sanctori untuk terjun ke lingkungan mendampingi dia. Oh. Banyak yang mengajak, ada beberapa lingkungan ya, beberapa itu mengontak kami secara personal, menanyakan kemungkinan Sanctori itu bantu untuk kegiatan-kegiatan dia, bahkan di tingkat lingkungan. Gitu. Kedepannya semacam apa ini, misalnya tadi kan ada kartun dan sebagainya, itu apakah nanti dalam sisi bisnisnya orang akan berlangganan begitu atau bagaimana pengelolaannya? Kalau itu nanti kita rencananya sih pengembangan produk ya. Jadi kita memang mungkin yang ada itu kita memang mencari cuan, tapi kami tidak menghamba kepada cuan gitu. Bahwa kami tetap ada rohnya adalah gereja Katolik yang dimana kita tetap ada spirit untuk membantu gereja. Jadi yang kami lakukan kami nothing tulus saja. Nah, bagaimana itu bisa menghasilkan? Itulah kami berpikir kreatif bagaimana kita mengembangkan ini menjadi banyak produk. Bahkan kedepannya kami akan rencana ada podcast, kita main ke audio juga, lalu video, lalu menyentuh yang training, event organizer, terus festival, gitu, macam-macam. Kami udah bikin roadmap 5 tahun ya, kita sudah punya roadmap 5 tahun. Saya mau tanya ya Nuan, yang satu lagi. Pemicu utama tadi kan anak, Iya. kehabisan bahan bacaan. Lalu setelah itu, ini kan menjadi portofolio, menjadi contoh tersendiri. Apakah memang ini barang ini diterima dengan baik? Gimana respon anaknya Pak yang setelah melihat, ada barang ini? Respon anak saya itu dia bangga. Dia bangga, paling tidak melihat bapaknya, Pak kemana Pak? Kerja Sanctori. Iya, anak saya bangga. Dan dia juga dengan bahasanya anak-anak kan, dengan bahasanya anak-anak, paling tidak dia melihat postingan di Instagram itu jadi tertarik. Oh ini Santa ini, ya, ini bagi saya itu sudah menarik dan membantu saya semakin semangat banget untuk terus mengembangkan Sanctori ini. Anak saya, sebenarnya singkat itu anak-anak, singkat itu tapi juga justru sangat menguatkan saya. Dan tidak hanya anak-anak saya juga, anak-anak saya, tapi istri kalau saya keluar mengerjakan Sanctori atau pulang larut untuk mengerjakan Sanctori dapat izin. Oh gitu. Kalau yang lain nggak diizinin. Kalau untuk yang lain diizinin nggak? Kalau istri itu benar saya itu paling juga kalau tidak di McDoyo kopi, kantor, rumah hidup saya. Paling itu Pak kalau cuma itu saja. Hidup saya pasti tahu kerjaan artinya ada sesuatu yang positif. Ada sesuatu itu support istri luar biasa. Ya kadang-kadang kita kepik ya. Untuk profesi. Tapi ya pasti tahu ya paling saya keluar juga sama anak bos-bos ini semua. Siap. Jadi ya dan keluar rumah ada sesuatu yang dikerjakan dan dia juga lihat hasil karyanya. Dan dia hasilnya karyanya. Jadi bukan hanya sekedar ngomong saya keluar ini tapi tidak ada hasil dan dia sudah lihat hasil karyanya. Isi. Mungkin yang terakhir harapannya ke depan terhadap karya yang muncul dari anak-anak San Barto untuk dunia di luar apa? Harapannya, kalau harapan sederhana sih saya ini berkelanjutan. Ini kami konsisten, kami bisa tetap komitmen sudah, tinggal konsisten dan akhirnya kalau dari konsisten kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kemudian kita tentu bisa menghidupi karya kami, kemudian berkelanjutan sih. Kami harapannya ke situ dan berkelanjutan dan tentunya memberikan dampak. Memberikan dampak itu nggak hanya untuk gereja, tapi untuk di luar gereja. Sederhana itu saya. Mas ada harapan? Harapannya nilai-nilai kekatolikan khususnya Santo Santa dan tokoh Katolik Indonesia lebih dihidupi oleh umat kita, oleh gereja secara community bukan bangunannya itu. Mulia sudah banyak sebetulnya pas saya lengkap saya. Harapan saya itu juga kami rasakan bahwa
Katolik itu ternyata kaya banget, kaya banget. Ada orang kudus segala macam. Itu baru orang kudus udah berapa ratus tuh. Belum dogma segala macam, belum tentang ritus-ritusnya. Luar biasa kaya. Dan kekayaan ini harapannya juga bisa diulik juga oleh umat lain. Ya kami ini hanya percikan kecil, ya semoga bisa menjadinya umat lainnya bisa menyalurkan percikan kecil kita mendalam besar. Itu aja sih. Kang, saya ada kelupaan tambahan, Kang, bahwa mungkin pembeda Sanctory dengan yang lain adalah kami itu menyajikan kisah-kisah orang Katolik Indonesia, tokoh Katolik Indonesia. Nah itu mungkin yang kita memang belum ada faktanya, belum ada satu santa orang Indonesia. Tapi kita juga punya tokoh Katolik Indonesia yang layak menjadi panutan. Nah harapannya semakin banyak orang Katolik yang bisa memberikan kontribusi nyata, gitu ya. Semoga nanti bisa menjadi panutan lagi untuk yang lain-lain. Seperti itu sih. Semoga karya kecil ini yang sedang tumbuh bertunas terus disiami agar dia memberi pengaruh yang luar biasa untuk gereja Indonesia dan tanah air ini. Amin. Itu Mas ya. Amin. Sampai jumpa kembali dalam pembicaraan yang menarik tentunya bersama Lucer TV dan terima kasih banyak, sukses selalu Mas Dika. Terima kasih. Masih Kang Eman. Luar biasa.